alhamdulillah ya banyak manfaatnya Kak. Jadi anak saya juga nggak jajan sembarangan, gizinya, nutrisinya tiap hari itu dipantau dari sekolah. Jadi uang bisa hemat uang jajannya juga. Mereka bisa nabung dari uang ini. Jadi dia buat sekolahnya juga semangat. Kayaknya lebih anak-anak ini kan lebih suka yang makanannya nggak terlalu yang nasi terus, bisa buat seperti puding. Jadi nggak bosen gitu Kak. Manfaatnya banyak ya Kak ya, kita jadi kayak terpenuhi gizinya, terus jadi kalau di sekolah itu jajannya nggak sembarangan gitu kan, jadi lebih teratur aja, makanannya lebih banyak kepemenuhannya aja, pemenuhan gizinya lebih lengkap gitulah. Untuk anak-anak ya lebih ditingkatkan lagi sih kayak nutrisinya, terus lebih ditingkatkan lagi untuk kayak makanannya lebih lengkap lagi kayak dari buahan gitu, terus susunya lebih, ya pokoknya lebih berjalan aja lagi gizi-gizinya gitu lah. Alhamdulillah sangat membantu dan menolong untuk anak-anak kami yang sedang liburan. Dan program pemerintah ini sangat membantu bagi kami sebagai wali murid. Semoga program ini sampai seterusnya. Sampai terusnya berjalan ya Bu? Ya, yang saya harapkan seperti itu. Karena memang sangat membantu untuk anak-anak sekolah. Pokoknya kalau suara emak-emak jangan dilawan. The power of emak-emak. Dan semua statement dari ibu yang anak-anaknya mendapatkan manfaat dari MBG ini menyatakan hal dukungan yang positif. Cuma saya balik ke Jenderal Danang lagi. Jenderal, ini kan Presiden bilang lanjutkan. Nah itu perintah itu dari Presiden. Kemudian untuk melanjutkan program ini ada target sampai akhir tahun ini khusus yang Dapur Polri itu paling tidak mungkin 200 ya. Dan tahun berikutnya seterusnya mengalami kenaikan 2-3 kali lipat. Apa strateginya Jenderal Danang? Ya, terima kasih. Ya, ini menjadi komitmen Polri untuk bisa mendukung percepatan realisasi pemberian manfaat MBG kepada sasaran penerima. Tahun ini sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolri, kita akan upayakan 200 SPPG sebagaimana target yang awalnya 100 untuk bulan Juni ini kita sudah bisa membangun 130. Saya ulangi 139. Diharapkan akhir tahun ini tidak hanya 200 tapi bisa kita bisa melebihi target. Karena kita punya 508 Polres seluruh jajaran Polda, baik itu dari Polda Aceh sampai Polda Papua, sehingga diharapkan minimal satu Polres bisa membangun satu dapur SPPG, sehingga target 200 ini untuk tahun ini bisa terpenuhi. Dan untuk tahun-tahun berikutnya bisa 2-3 kali lebih pemenuhan SPPG-nya. Kita mendorong untuk Polres-Polres untuk khususnya di daerah-daerah yang pembangunan SPPG ini masih minim, ini bisa dipenuhi dari pembangunan SPPG Polri. Polri dalam ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga termasuk juga swasta untuk bisa melakukan pembangunan. Karena Polri dalam ini juga tidak semua Polres mempunyai lahan yang cukup, karena untuk pembangunan SPPG ini memerlukan standar tersendiri yang telah ditetapkan oleh BGN, minimal luasan dapur itu 300 meter persegi dan juga luasan tanah itu 2 kali lipat dari luasan dapur, sehingga minimal harus 600 meter persegi, sehingga apabila Polres-Polres mempunyai aset, apakah itu di lokasi kantor ataupun di lokasi asrama, ini bisa dilakukan pembangunan dapur-dapur SPPG. Namun demikian apabila Polres tersebut tidak mempunyai fasilitas lahan, kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah ataupun juga pihak ketiga, termasuk juga melakukan sewa untuk bisa membangun
dapur-dapur SPPG ini. Ya, oke. Ini menjadi komitmen bagi Polri untuk mendukung program pemerintah khususnya pemenuhan target pembangunan SPPG di seluruh Indonesia. Ya, kalau melihat jumlah Polresta yang ada di angka 500-an ya paling tidak kita optimistis lah ya Jenderal Danang, tahun depan 2 kali lipatnya itu pasti bisa terpenuhi. Oke, saya pengen memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di studio, mahasiswa fakultas apa jurusan sih? Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Empu Tantular. Saya juga anak komunikasi loh. Di eranya. Siapa yang ada yang mau tanya, komentar? Boleh. Boleh berdiri, perkenalkan diri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melati. Saya dari Ilmu Komunikasi. Saya ingin diskusi sebentar. Jadi begini, Pak. Untuk program MBG ini mungkin sangat bagus ya, karena dari beberapa testimoni menyatakan. Pakai mungkin? Ya, karena sebenarnya secara perspektif yang awam, saya agak kurang gimana gitu ya. Oke, alasannya kenapa? Ya, sebentar. Saya kasih narasi dulu, Mas. Sabar, tenang. Iya. Jangan lama-lama, durasi, sis. Oke, siap-siap. Jadi, karena banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, anak jadi nggak jajan sembarangan. Betul. Terus yang kedua, jadi lebih irit gitu kan, pengeluaran rumah tangga. Tetapi, setiap ada program, pasti ada rintangan dan tantangan. Sedangkan ini adalah program dari pemerintah pusat, jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Sebelumnya saya apresiasi dulu kepada Jenderal Sony dan juga jajaran institusi Polri yang telah sukses membersamai. Seperti yang tadi Pak Dodi ya, Pak Dodi bilang. Mas Doni aja. Mas Doni, ya seperti Mas Doni bilang bahwa pasti ada tantangannya, misalnya kayak mafia seperti itu kan. Nah, saya ingin notice Bapak Zainul dari anggota Dewan Komisi 9 yang membawahi bidang kesejahteraan, ketenaga kerjaan dan juga kesehatan. Jadi agak miris Pak, di mana pada saat program MBG ini ada 71 triliun dana yang digelontorkan, bahkan ada penambahan 100. Jadi totalnya 171 triliun. Sedangkan di bidang Komisi 9 yaitu kesejahteraan, bidang ketenaga kerjaan, banyak sekali PHK yang terjadi. Jadi anaknya dapat makan gratis, makan bergizi, tapi bapaknya dan ibunya di PHK. Gitu. Itu kan jadi terjadi ketimpangan gitu. Sedangkan MBG ini dananya dari APBN, di mana pekerja itu menyumbang banyak sekali pajak. Kita belum terima nih gaji, tapi udah dipotong sama negara. Seperti itu kan. Sedangkan kita pendidikan, kesehatan itu masih berbayar. Tetapi pemerintah lebih fokus ke MBG gitu, ke anak-anak. Kenapa nggak dialihkan aja? Kenapa nggak dialihkan aja Pak Zainul misalnya sebagai anggota Dewan ya? Dialihkan, kita tetap bekerja, dapat kesejahteraan. Kita aja mikirin gizi anak-anak kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau panjang kali statementnya ini. Nggak apa-apa. Lama-lama kau ganti tugas aku nanti. Iya, katanya sebentar. Soalnya gemes gitu ya Pak. Nah, apa ya? Jadi minta kuncinya tolong. apa? Kuncinya minta tolong jangan terjadi ketimpangan antara MBG dengan program-program pemerintah yang lain gitu. Tolong di ini dong Pak ini Zainul. langsung Pak Zainul ya. Ya, saya notice Pak Zainul. Ya, tapi nanti juga Jenderal Dana dan Jenderal Sony harus menjawab. Karena kan pelaksana di lapangan kalau kita bicara topik malam ini kan dapur yang ada di bawah Polri kan. Oke, Ya, Pak Zainul dulu. Pak Zainul ini calon junior Anda di DPR ini kayaknya nih. Sudah mulai kebaca ini dari sekarang ini. Silakan responnya. Iya. Mbak Melati, terima kasih atas notifnya ya. Jadi gini, awalnya banyak orang juga bicara begitu, bahwa untuk apa sih makan gratis? Kita nggak butuh makan gratis, kita butuhnya pekerjaan. Banyak sekali bilang begitu. Sampai hari ini juga di sosial media juga masih begitu. Tapi saya kasih tahu ya, bahwa MBG itu dalam satu dapur itu merekrut tenaga kerja minimal 50 tenaga kerja loh. Satu dapur. Ya. Kalau nanti kita ini 5.000 dapur, berarti akan ada 250.000 pekerja yang terekrut langsung. Ini bukan pekerja informal loh, formal loh ini, ya kan? Mereka di SK, mereka digaji, mereka juga ada jaminan sosial ketenaga kerjaannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa MBG ini hanya ngasih makan, jangan dilihat dari nasi yang diterima oleh siswa loh ya. Nasi itu ada yang masak. Siapa yang masak? Orang. Bukan makhluk halus yang masak itu. Ya, dan itu direkrut. Satu dapur 50 orang. Gitu. Belum kalau nanti kita bicara tentang suplai bahan baku. Bahwa beras yang dibeli oleh
SPPG, telur yang dibeli oleh SPPG, sayur yang dibeli oleh SPPG, buah yang dibeli oleh SPPG, oleh dapur itu kan beras ada yang nanam, telur ada yang peternak, sayur ada yang nanam, dan segala macam. Dari suplai bahan baku, kalau hitungannya BGN ini, nanti Pak Sony kalau salah saya mohon dikoreksi, dalam satu SPPG itu akan melahirkan minimal 5 entrepreneur baru. 5 pengusaha baru di tingkat lokal. Betul, itu sudah dihitung. Jadi kalau misalnya nanti ini 30.000 SPPG seluruh Indonesia ini tercapai targetnya, maka 30.000 kali 50. Ya. Ya kan? Bahkan Presiden berharap ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya Pak Zainul ya? Betul. Nanti perputaran uang MBG ini dengan APBD kabupaten kota itu mungkin bisa lebih besar dari dana MBG di satu kabupaten loh. Iya, cuma Pak Zainul, Mbak Melati pengen kepastian jaminan Pak Zainul tetap kritis, tetap mengawasi program ini, iya kan? Oh, kali itu pasti. Pastilah. Nggak boleh, tetap harus kita awasi. Oke. Jangan sampai tadi yang kekhawatiran Mbak Melati tadi soal mafia-mafia, itulah kenapa tadi saya notif ke Pak Sony. Soal jangan sampai ada nih, jangan sampai terjadi ada yang main-main di soal belanja bahan baku. Iya. Gitu, jangan sampai gitu. Iya. Kenapa? Karena ini menyangkut soal akuntabilitas, dan tadi sudah dijawab oleh Pak Sony. Saya terima kasih ke Pak Sony. Jawaban Pak Sony ini akan memberikan penjelasan yang sangat utuh bagi masyarakat yang masih khawatir, masih salah paham. Iya. Itulah tugas kita juga dalam program Merah Putih, mengedukasi masyarakat termasuk Mbak Melati dan teman-temannya. Jenderal Sony silakan ditambahkan. Saya tambahkan ya. Jadi saya mengatakan